Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita kembali dalam suatu majlis dari majlis ilmu. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga memohon kepada Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kembali di surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di taman-taman surga, yaitu majlis ilmu. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, pertemuan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Kabair, masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan salat ataupun meninggalkan salat. Di mana di dalam kitab ini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa fasal berkaitan dengan salat ini, yaitu fasal fi uqubati man yunaqqirus salah wa la yutimur ruku'ahu wa la sujudah. Uqubah yang artinya siksaan ataupun ancaman bagi siapa saja yang salatnya tergesa-gesa, tidak sempurna ruku'nya, tidak pula sempurna sujudnya. Maka beliau akan menjelaskan kepada kita semuanya, ibati fillah, berkaitan tentang salat ini. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'un, ayat yang pertama atau ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat. Wail dikatakan dia adalah wadin, sebuah lembah di dalam neraka.
Wail juga maknanya kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka yang salat namun celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang sahun di dalam salatnya. Banyak tafsiran para ulama ataupun para mufassir berkaitan dengan makna sahun. Ada di antara mereka yang mengatakan yuakhiru an waqtiha, mengakhir-akhirkan waktunya. Di antara mereka juga ada yang mengatakan annahu alladhi yunaqqiru as-salata wa la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Orang yang menunaikan salat namun tidak sempurna dalam rukuknya dan juga dalam sujudnya, maka mereka juga termasuk sahun di dalam salat. Seperti tanqirnya ataupun nakarnya seekor ayam yang diberikan makanan, maka dia akan mematuk makanan tersebut dengan cepat. Nah, orang yang sujudnya ataupun salatnya seperti ayam yang sedang mematok makanannya, maka masuk dalam ancaman ayat yang mulia ini. Ya, sahun di dalam salatnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah pernah mengajarkan kepada kita tentang tata cara salat yang benar. Seorang itu kalau salatnya baik, maka akan baik seluruhnya. Ya, akan baik pula amalan-amalannya. Di mana para sahabat dahulu menjadikan salat itu adalah timbangan kebaikan seseorang. Unzuru ila salatihi. Lihatlah dan perhatikan salat mereka. Baik tidak? Karena salat ini kan penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Kalau hamba tersebut menjaga hubungan baik dengan Rabb-Nya tabaraka wa taala, maka dia tidak akan menyia-nyiakan hak yang lainnya. Namun kalau hubungannya saja dengan Rabbul Alamin dia sia-siakan, maka terhadap orang lain yang tidak memiliki jasa padanya, ya, maka dia akan sia-siakan. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya dari sahabat yang mulia, yakni sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ana rajulan dakhala al-masjid. Ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid. Sedangkan Nabi SAW ketika itu sedang duduk di masjid. Fa shalla rajul. Maka salatlah laki-laki ini. Thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia salat, dia nimbrung, gabung dalam majelis tersebut. Dia mengucapkan salam. Ketika dia mendekat dengan Nabi SAW, maka apa kata Nabi SAW? Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, irji' fasalli fa innaka la tusalli. Kata beliau, ulangi salatmu. Kembali sana. Ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat, kata Nabi SAW. Padahal dia sudah sampai salam. Dimulai dari takbir sampai salam. Tapi Nabi mengatakan irji' fasalli fa innaka la tusalli. Ini yang dikenal dengan hadis musii'us shalah. Hadis tentang buruknya salat seseorang. Yang akan yang dijadikan oleh para ulama, ya, hadis yang mengajarkan tata cara salat yang benar. Irji' fasalli. Maka orang tadi pun kembali mengulang salatnya. Kama shalla, sebagaimana tadi dia salat. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Dan Nabi SAW menjawab salamnya, kemudian mengatakan irji' fasalli fa innaka la tusalli. Kembali lagi sana. Ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat, kata Nabi. Kemudian dia ngulang lagi. Thalatha marrat, sampai 3 kali. Dan pada yang ketiganya – laki-laki ini mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq,
demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad, ma uhsin ghairahu fa'allimni. Saya enggak bisa lagi salat yang lebih baik daripada ini. Tolong ajarkan saya kalau ada yang salah. Ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apabila engkau hendak salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Setelah Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian beliau mengatakan apa? Kemudian rukuklah engkau sampai benar-benar tenang dirimu dalam rukuk tersebut. Ya, sampai benar-benar tenang posisi ataupun kondisimu ketika rukuk tersebut. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkat kepalamu, yakni i'tidal, hatta ta'tadilla qa'iman, sehingga engkau benar-benar i'tidal, tegak lurus dalam posisi berdiri. Nah, ini ya harus diperhatikan. Jangan sampai sholat kita belum lagi tulang tersebut menempatkan posisinya, langsung angkat kepala. Ini tidak ada tatma'inna ruku'an, ya. Tidak ada tuma'ninah di dalam ruku'. Begitu pula i'tidal, sami Allahu liman hamida, ya, biarkan. Beri jeda waktu di mana tulang kita tersebut tegak, lurus. Ta'tadilla qa'iman, sampai dia benar-benar tegak, ya, qa'iman, dalam keadaan lurus. Tsummasjud hatta tatma'inna jalisan, hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai engkau benar-benar merasakan tuma'ninah di dalam sujudmu. Tapi kalau misalnya antum baru sujud, Allahu Akbar, baru mengucapkan subhanallah, langsung Allahu Akbar lagi, kira-kira terasa enggak tuma'ninahnya? Terpikir tuma'ninah saja belum sempat. Bagaimana mau merasakan tuma'ninah pada pikiran, pada hati, dan juga pada anggota tubuh? Padahal Nabi SAW mengajarkan demikian. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai benar-benar tuma'ninah posisi sujudmu. Tsummajlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah engkau sampai tenang tuma'ninah dudukmu. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kembali sujud sampai tenang posisi sujudmu. Faf'al dzalika fi shalatika kulliha. Jadikanlah standar ini di setiap solat-solatmu. Maka ini ahibati fillah, solat yang tuma'ninah, solat yang bisa merubah diri seseorang, bahkan bisa merubah suatu kaum kepada hal yang lebih baik. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kapan salat tersebut bisa mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan munkar? Kalau dia datangi salat tersebut sesuai dengan arahan Nabi SAW. Dia rasakan tuma'ninahnya di setiap dia ruku, ketika dia i'tidal, ketika dia sujud, ketika dia duduk di antara dua sujud. Sehingga benar-benar salat tersebut ahibati fillah menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, pelepas kelelahan, keletihan dari hiruk pikuk dunia. Ya, coba sekali-kali jangan sampai salat itu hanya sekedar rutinitas, melepas kewajiban saja, jangan. Tapi rasakan. Ya, tapi dirasakan. InsyaAllah dengan solat yang seperti itu, yang kita jaga, yang sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga solat. Menjaga solat itu ahibati fillah bukan hanya menunaikan solat 5 waktu itu saja.
oh bentar lagi isya, bentar lagi subuh, bentar lagi maghrib, bentar lagi apa? Zuhur, asar. Tidak, tapi antum juga menjaga bagaimana ketika pelaksanaan sholat tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Terjaga tumakninanya, terjaga kehusuannya. Kan seperti itu. Kalau antum menjaga ketumakninaannya, kekhusyuannya, faulaika humul muflihun. Ya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman seperti apa yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang beriman yang di dalam salatnya mereka khusyuk, mereka yang beruntung. Mereka yang akan merasakan nikmatnya salat. Mereka yang akan merasakan manisnya salat tersebut. Tapi kalau orang tersebut seorang mukmin yang menunaikan salat tidak ada kekhusyuannya, tidak ada ruhnya, cuman jasadnya saja, ya, diiringi dengan lisan ataupun ucapan yang dia pun enggak faham apa yang dia panjatkan, ya, maka ini salat bila ruh, salat tanpa ruh namanya. Hanya jasadnya saja. Sehingga dia enggak merasakan bagaimana manisnya, bagaimana kenikmatannya. Dia pun enggak bisa khusyuk. Sehingga salat tersebut menjadi beban dan berat. Apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa ala khashi'in. Sesungguhnya salat itu akan menjadi beban, berat, susah. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya kalau antum tidak berusaha khusyuk dalam salat, pasti akan menjadi beban terus. Ya, bentar lagi isya. Baru mau istirahat, baru mau ini. Ya, bentar lagi subuh. Beban. Kenapa terasa berat? Nah, koreksi. Berarti kita belum khusyuk di dalam salat. Tapi kalau antum terus berusaha, memang berat. Ya, awal-awalnya untuk menghadirkan hati untuk melawan bisikan syaitan, ya, gangguan-gangguan tersebut perlu perjuangan. Tapi ketika antum sudah mendapatkan kekhusyuan di dalam salat, ya, maka salat tersebut akan ringan. Bukan sekedar ringan, tapi juga antum akan menjumpai kelezatannya, kenikmatannya. Justru salat tersebut adalah sesuatu yang antum nanti-nantikan. Ya, antum nanti-nantikan, antum tunggu kapan lagi salat. Dan sampai Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu anil Badri, dari seorang sahabat Badriin. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, la tujzi'u salatu la yuqimu rajulu fiha salbuhu fir ruku'i was sujud. Wa qala Abu Dawud wa rawahu Abu Dawud aidan wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Imam Ahmad, kata Nabi SAW, tidak sah, tidak dianggap salat seseorang di mana sulbinya tidak lurus ketika ruku dan sujud. Ya, la yuqimu rajulu salbahu fir ruku'i was sujud. Ya, makna la yuqimu itu belum lagi dia tulang-tulang tersebut menempatkan posisinya, dia sudah bergerak lagi kepada posisi yang lain. Ya, itu maksudnya. Maka beliau mengatakan la tujzi. Salat seperti ini tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Bahkan belum lagi menempel dahinya ke tempat sujud, sudah angkat kepala. Ya, hanya sekedar apa? Di hawanya saja, ya, di udaranya saja, belum menempel lagi. Langsung Allahu Akbar. Atau belum lagi lurus punggungnya ketika dia ruku, langsung sami Allahu liman hamidah. La yujzi salah.
tidak dianggap salat yang seperti ini. Dalam riwayat yang lain hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Sampai tulang zuhurnya ini, yakni punggungnya itu lurus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam ruku' maupun sujud. Wa hadha nassun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna man shalla wa lam yakum dhahrahu ba'da ar-ruku'i was sujud kama kana fa salatuhu batilah. Maka hadis ini merupakan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang salatnya ketika dia salat punggungnya tidak lurus ketika ruku dan sujud, maka salatnya batil. Kalau batil berarti tidak sah. Ya, tidak sah. Jadi hati-hati, ya, perhatikan salat kita. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan asyaddun nasi saraqah alladhi yasriqu fi salatihi aw min salatihi. Qila wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yatimu ruku'uhu wa la sujuduhu wa la qira'atu fiha. Pencurian yang paling berbahaya, ya, pada manusia adalah pencurian yang terjadi ketika salat. Maka sahabat mengatakan, bagaimana pencurian ketika salat itu wahai Rasul? Bukan ketika kita salat sandal hilang, bukan itu maksudnya. Atau ketika kita salat tahu-tahu motor hilang, bukan itu, ya. Pencurian yang berlangsung ketika salat itu, kata Nabi SAW, la yutimmu ruku'uhu wa la sujuduhu wa la qira'atu fiha. Di mana rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, dan bacaan yang dibaca ketika rukuk dan sujud tersebut pun tidak sempurna. Maka ini, kata Nabi SAW, atau Nabi SAW menamakan seperti curian dalam salat. Ya, curian dalam salat. Allahu Akbar, antum ruku. Kemudian mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak jelas. Antum sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la. Enggak ada seperti itu. Ya. Dan tidak akan nikmat salat yang seperti itu. Tidak akan nikmat. Namun cobalah antum perlahan-lahan dihayati, dihadirkan hati ketika benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika ruku maupun ketika sujud. Baik itu doa yang antum panjatkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanakallahumma wa bihamdika apa? Astaghfiruka, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Nah, dihayati, benar-benar dihayati. Jangan sampai kita termasuk pencuri di dalam salat, ya. Ketika rukuknya tergesa-gesa, sujudnya tergesa-gesa, dan dalam melafazkan doa pun tergesa-gesa, ya. Di sini banyak sekali ahibati fillah hadis-hadis yang beliau sebutkan. Ya. Sehingga saya menyengaja untuk banyak kita baca hadis ini saja. Tak perlu tambahan dari ucapan-ucapan ana, ya. Tak perlu. Kita dengarkan saja ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu khairul huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan lagi. Wa rawa Imam Ahmad min hadithi Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila rajulin la yuqimu salbahu bainar ruku'i was sujudi. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang ketika dia salat sulbinya tidak lurus.
ketika ruku ataupun ketika sujud. Padahal orang itu ketika dia salat ahibati fillah, dia sedang bermunajat kepada Allah. Dia sedang bermunajat. Yaqif baina yadayillah, dia berdiri di hadapan Allah. Tapi ketika dia sujudnya asal-asalan, ruku'nya asal-asalan, doa yang dia panjatkan juga asal-asalan, maka dia layak untuk mendapatkan hal yang seperti ini. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, salat itu merupakan suatu perkara yang sangat agung, di mana engkau akan bercakap-cakap ataupun bermunajat kepada Zat yang maha agung. Ucapan pula ketika kita berbicara kepada Zat yang maha agung haruslah ucapan yang agung. Itu yang harus kita perhatikan. Kita saja berbicara sesama manusia, kita akan mengkondisikan bahasa kita, tutur kata kita, nada kita sesuai dengan kondisi orang yang kita ajak berbicara. Tidak mungkin ucapan kita ataupun ucapan kita terhadap orang tua sama dengan ucapan kita sama teman. Ucapan kita sama pemimpin dengan ucapan kita sama teman kita berbeda. Maka ucapan dengan Rabbul Alamin pun akan berbeda. Azim. Kalau kiranya ada orang teman antum nelpon minta bantuan, ya, minta bantuan, ngomongnya nggak jelas pula, tapi antum faham dia minta bantuan, ya, tolong saya lagi kesusahan, tolong hutangi saya sekian. Antum lagi di jalan, sambil jalan tersebut ternyata antum melihat teman antum yang nelpon tadi, yang sedang meminta sama antum tadi, minta bantuan. Ternyata dia meminta bantuan tersebut sambil main PS, main game, ketawa-ketawa, tapi dia nelpon antum minta bantuan. Antum kasih nggak bantuan sama orang seperti ini? Hah? Nggak akan. Ya, lisannya minta bantuan sama kita, tapi jisimnya, ruhnya sibuk dengan yang lain. Ya, sibuk dengan yang lain, asik nonton bola dia. Bro, ana lagi susah nih, padahal dia nonton bola. Tolong bantu. Maka orang yang seperti ini tidak layak mendapatkan bantuan. Lalu bagaimana ketika seorang hamba bermunajat dengan Rabb-nya, minta ampunan, ya Allah minta ampunan, ya Allah berikan rezeki, ya Allah. Tapi cuma lisannya saja. Jisimnya, ruhnya entah kemana, pikirannya entah kemana. Apakah layak? Ya, secara akal-akalan saja, akal manusia. Apakah layak orang seperti ini diberikan permohonannya? Enggak layak sama sekali. Terus kemudian dia salahkan Allah pula. Saya sudah berdoa, saya sudah meminta tapi tidak dikabulkan. Ya insan, wahai manusia, ente mintanya seperti apa? Ya, sadar diri. Kamu itu minta sama siapa? Kalam ma'al azim, azim. Berbicara kepada orang yang agung, harusnya pembicaranya juga agung. Bagaimana kalau berbicara dengan Allah yang Maha Agung? Harus pula dengan ucapan-ucapan yang mulia. Ya, hadirkan hati. Jadi jangan salahkan. Jangan kita salahkan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi salahkan diri kita, introspeksi diri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan janjinya. Tidak akan mengingkari janjinya. Allah telah mengatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoa kalian, minta kalian kepadaku, aku akan ijabahkan. Itu udah ucapan Allah, sudah janji Allah.
Tapi kalau kenapa belum juga terkabulkan? Koreksi diri kita. Ya, koreksi diri kita. Mungkin sholat kita tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat salat kita tadi. Wa qala Ibnu Abbas, wa qala Rasulullah SAW, dan berkata Nabi SAW, tilka salatul munafiqin yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarna syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah salat orang-orang munafik, kata Nabi. Tergesa-gesa itu salat orang munafik. Ya. Enggak ada alasan, oh ini sudah makomnya tinggi, jadi salatnya bisa cepat-cepat. Enggak ada. Nabi mengatakan tilka salatun munafik. Salat orang munafik. Karena ada sebagai manusia ketika melihat kiainya salat cepat, oh itu beda makom. Beda kedudukannya. Dia bisa mempersingkat satu nafas 1000 zikir. Satu nafas luar biasa. Ya. Hai. Padahal Nabi mengatakan apa? Tilka salatul munafiqin. Ya. Nabi saja yang makomnya luar biasa. Tidak ada lagi yang mulia, manusia yang mulia melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salatnya? Kata Aisyah, ya, thumma shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tentang salat malamnya Nabi SAW. Kemudian beliau salat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang baiknya ataupun bagusnya, dan jangan engkau tanya pula tentang panjangnya, wahai anakku. Penuturan siapa itu? Aisyah, istrinya. Karena apa? Begitu dahsyatnya. Begitu panjangnya, begitu baiknya. Ya, jangan kau tanya lagi, nak. Jangan kau tanya lagi. Saking bagusnya, susah untuk diungkapkan. Ini merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah SWT. Seperti ini salatnya. Lalu ada orang yang mengaku ini wali Allah, makomnya tinggi, salatnya cepat-cepat, ya. Nah, salah, ya. Tilka salatul munafiq. Itulah salat orang-orang munafik. Yang dia menanti-nanti melihat matahari bentar lagi. Oh masih lama, oh masih lama. Sampai waktunya sudah mau habis, ya. Baina qarna syaitan, di antara 2 tanduk syaitan, matahari hendak terbenam, barulah dia salat. Ya, fanaqara arba'an, maka dia seperti matok 4 kali. Ya. Bukan ruku sujud, ya, 4 kali, 4 rakaat, tapi seperti ayam yang mematok makanannya 4 kali patokan. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Tidaklah dia mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sangat sedikit. Ya. Sehingga salatnya tidak bisa merubahnya. Sehingga salatnya tidak bermanfaat baik pada dirinya, jiwanya, agamanya. Kemudian ahibati fillah, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Anna Rasulullah SAW qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sajada ahadukum falyadha wajhahu wa anfahu wa yadayhi 'alal ardi." Fa inna Allah Ta'ala awsa ilayya an asjuda ala 7 a'dha. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian hendak sujud dalam salat, falyadha wajhahu wa anfahu wa yadayhi 'alal ard, maka benar-benar pastikan, ya, dia benar-benar meletakkan wajhahu wa anfahu, wajahnya dan juga hidungnya, wa yadayhi, dan 2 telapak tangannya menempel di atas tanah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepadaku, kata Nabi sallam, agar aku sujud di atas 7 anggota badan. Ya, agar aku sujud
di atas 7 anggota badan. Apa saja 7 tersebut ahibati fillah? Jabhah wal anf. Jabhah itu dahi. Kemudian hidung. Warukbatai, 2 lututnya. Wasuduru qadamaihi, apa? Kakinya, ya. Ujung telapak kakinya. Dan juga kedua tangannya, ya. 2 jemari kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. Hidung bagaimana? Berarti 8 apa 7? Nabi menyebutnya 7. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wajabah. Jabah itu artinya dahi, tapi beliau menunjuknya ke hidung. Artinya hidung ini masuk bagian dahi. Jadi ini pun harus kita perhatikan ketika antum sujud, jangan sampai hidungnya terangkat ataupun ngawang gitu ya. Ngawang. Walaupun hidung orang Asia, mohon maaf, tidak sepanjang hidung orang Arab misalnya, tapi tetap bisa tempelkan hidung ketika kita sujud, ya. Dahi masuk di dalamnya hidung, ditempelkan ketika sujud. 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki, ya. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan nabinya. Wa man shalla wa lam yu'ta kulla adwin minha haqqahu la'anahu dzalikal adu hatta yafragh min salatihi. Beliau mengatakan barang siapa yang salat namun tidak memberikan hak dari anggota 7 tadi, ya, misalnya salat tangannya diangkat 1, ya, atau salat dengkulnya diangkat tapi jarang, ya. Yang biasanya tidak kena itu ya hidung atau ujung kaki diangkat sama dia, ya. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ketika sujud tidak memberikan hak 7 anggota ini, la'anahu dzalikal adwu, maka anggota sujud tersebut akan melaknatnya sampai dia selesai dari salatnya, ya, dari salatnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Jadi hati-hati ya ahibati fillah, ya, jangan sampai kita ketika hendak salat tersebut ingin mendapatkan pahala, ya, justru bukan pahala yang didapatkan, malah dosa, ya. Jadi benar-benar diperhatikan pelaksanaan salat tersebut. Wa rawahul Bukhari, dan diriwayatkan Imamul Bukhari an Hudzaifah ibn Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yusalli wa lam yutimmu ruku'as salah wala sujudaha faqala lahu Hudzaifah ma sallaita walau mutta wa anta tusalli hadhihi salah mutta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau pernah melihat seorang laki-laki sedang salat, namun tidak sempurna rukuknya, tidak pula sempurna sujudnya. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Ma sallaita, engkau itu belum salat, ya, engkau itu tidaklah salat, kata beliau. Kalau engkau mati dalam kondisi salat seperti ini, kata beliau, mutta ala ghairi fitrati Muhammad, engkau wafat tanpa, ataupun engkau wafat di atas, atau engkau wafat bukan di atas fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fitrah di sini maksudnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini bukan masalah yang sepele, ya, bukan masalah yang ringan, tapi dia masalah yang besar yang harus kita perhatikan. Wa fi riwayati Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud
annahu qala, ada tambahan bahwasanya dia mengatakan, yakni Hudzaifah, mundu kam tusalli hadhihi shalah. Hudzaifah bertanya kepada orang tadi, berapa lama kamu salat seperti ini? Mungkin sujudnya hanya ujung kepalanya saja, hidungnya tidak kena, ya. Rukuknya tidak sempurna, rukuknya kepalanya masih ke atas, atau kepalanya terlalu ke bawah, nukik, ya, sujudnya tidak menempel 7 anggota tersebut, sehingga ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, berapa lama engkau sholat seperti ini? Orang tersebut mengatakan, mundu arba'ina sanah, 40 tahun sholat saya macam inilah, ya, 40 tahun seperti inilah sholat saya. Apa kata beliau? Ma sallaita mundu arba'ina sana syai'an. Kalau begitu, selama 40 tahun engkau tidak sholat sedikit pun. Luar biasa, ya. Dan benar kata Nabi SAW, ada orang yang selama 60 tahun dia sholat ternyata tidak dianggap sholat. Intabih, perhatikan sholat kita. Jangan sampai kata orang kita sholat, kita pun merasa kita sholat, ternyata di sisi Allah sifr kabir, 0 besar. Gara-gara apa? Gara-gara rukuknya tidak i'tidal, tidak lurus. Dan itu banyak kita melihat, ya, dia mampu untuk lurus ketika dia rukuk, tapi dia enggak lurus, menyongak ke atas gitu, ya, sedikit doang. Ya, sedikit saja. Tahu ya? Padahal dia mampu. Lain kalau memang keadaannya enggak mampu. Orang sudah sepuh, orang sudah tua, ya, pinggangnya enggak bisa lagi lurus. Lain keadaannya. Ini darurat. Tapi ini masih muda, rukuk cuma sedikit aja. Ya. Nah, hati-hati. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa kana Hasanul Basri yaqul, dan Hasanul Basri beliau mengatakan, ya bani Adam, ayyu syai'in a'azzu 'alaika min dinika idza hanat salatuka wa anta awwalu man tus'al anha yaumal qiyamah. Wahai anak Adam, kata Hasanul Basri, apa yang berharga di sisimu? Ya, apa yang kau banggakan dari agamamu jikalau salat engkau hinakan? Ya, tidak ada yang bisa engkau banggakan. Tidak ada yang bisa engkau yang membuat dirimu mulia ataupun berharga jikalau salat engkau hinakan. Ketahuilah sungguhnya salat adalah hal yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah kepadamu. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Ya, amalan ataupun perkara yang pertama kali akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya itu baik, maka aflah, beruntung, wa anjah, selamat dia. Wa in fasadat, namun kalau salatnya itu fasid, rusak, faqad khaba, rugi dia, wa khasira, ya, bangkrut, rugi. Fa inna qasat min faridati syai'un yaqulullahu ta'ala, kalau ada dari kewajiban-kewajiban ataupun amal-amal wajib yang kurang, maka Allah akan mengatakan, unzuru hal li abdi min tatawwu', lihat terhadap salat sunnahnya. Kalau dia memiliki salat sunnah, maka itu akan menyempurnakan dari salat wajibnya yang kurang. Ya. Thumma yakunu sa'iru amali kadzalik, kemudian seperti itulah untuk seluruh amalannya seperti itu pula. Fayanbaghi lil abdi ay yastaghfiru minan nawafil hatta yaqmula bihi man taqasa min faraid. Maka hendaknya seorang hamba pun selain memperbanyak dan memperhatikan serta menjaga salat-salat wajibnya, harus diiringi dengan salat-salat sunnah. Di mana apabila ada kekurangan dari salat wajib, maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakannya. Wabillahi taufiq, kata beliau. Taib, selesai satu fasal, ya, pas azan isya.
Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah selesai Isya kita buka sesi tanya jawab saja. Ya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas tentang azab ataupun ancaman bagi orang yang tergesa-gesa di dalam salatnya, maka Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah padahal dia mampu untuk hadir salat berjamaah. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43 yang berbunyi, wa yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an saq, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyingkap as-saq. Saq artinya betis. Allah singkap betis tersebut. Yani betis Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan bahwasanya betis Allah sama dengan betis makhluknya. Kullu ma dara fi dhihnina fallahu khilafu dzalik. Segala apa yang terlintas pada benak kita, maka yakinlah bahwasanya Allah jauh berbeda. Yang demikian itu karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyingkap saqnya, betisnya. Wa yud'auna ila sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia untuk sujud kepadanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yastati'un. Ada di antara manusia yang tidak mampu untuk sujud. Siapa mereka ahibati fillah? Mereka adalah orang-orang yang dahulu semasa hidupnya di dunia mereka tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia, ya, dipanggil, seluruh manusia dipanggil. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, siapa yang kau sembah dahulu di dunia ini? Siapa yang engkau ibadahi dahulu di dunia ini? Orang-orang yang menyembah berhala, maka mereka pun pergi kepada berhala-berhala mereka. Orang-orang yang menyembah salib, mereka pun pergi kepada salib-salib tersebut. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka pun pergi, yang ujungnya mereka masuk ke dalam neraka bersama syurakaihim, bersama sekutu-sekutu mereka. Tinggallah kaum mukminin, tinggallah orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, ma ta'budu, siapa yang kau sembah? Maka orang-orang beriman mengatakan Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa tandanya? Mereka mengatakan as-saq, betis. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yukshafu an saqi.
di hari di mana Allah singkap betisnya, maka sujudlah orang-orang yang beriman. Sujudlah orang-orang yang beriman. Namun ada sebagian mereka yang terhalangi, tak mampu untuk sujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan-pandangan mereka tertunduk, terhina. Karena apa? Hibati fillah, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena dahulu ketika mereka di dunia diserukan untuk sujud kepada Allah, mereka enggan. Mereka ogah-ogahan, mereka tidak mau. Maka pada hari itu pun mereka terhalangi, terhalau, tidak dapat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalikal yaumul qiyamah yaghshahumudz dhullun nadamah. Dan itulah hari kiamat di mana mereka diliputi dengan kehinaan, penyesalan. Wa qad kanu fid dunya yud'auna ila sujud. Padahal dahulu semasa mereka di dunia, mereka diajak untuk sujud. Mereka diajak untuk sujud. Wa qala Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi, yakni ila salatil maktubah bil adhan wal iqamah, yakni ketika mereka diajak untuk melaksanakan salat maktubah, salat wajib, dengan dikumandangkannya azan, dengan dikumandangkannya iqamah. Wa qala Sa'id ibn Musayyib, wa kanu yasma'una hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah fala yujibuna wa hum ashabus salimun. Mereka adalah orang-orang yang mendengar seruan muadzin, hayya 'ala shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Mereka mendengarnya. Akan tetapi mereka tidak menyambut seruan tersebut, maka merekalah orang-orang yang salimun, orang-orang yang tercegah, yang tidak dapat sujud di hari kiamat nanti. Wa qala Ka'ab ibn al-Ahbar, wa qala Ka'ab al-Ahbar, wallahi ma nazalat hadhihi al-ayah illa fil ladzi takhallafu 'anil jamaah. Ka'ab al-Ahbar beliau mengatakan, tidaklah turun ayat ini melainkan kepada orang-orang yang menyengaja meninggalkan salat berjamaah. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia tidak segera mendatanginya. Amma fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang yang enggan untuk datang menghadiri salat berjamaah, maka sungguh telah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang untuk mengimami salat, dan aku perintahkan seseorang, dan aku pun berangkat bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar, kata Nabi SAW, dan pergi kepada orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah, lalu aku bakar rumah mereka dengan api. Laqad hammamtu, kata Nabi SAW, sungguh aku sangat ingin membakar rumah orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah. Ucapan Nabi SAW ini, ahibati fillah, merupakan ancaman keras, walaupun beliau tidak melakukannya. Tapi ini teguran keras dari Nabi SAW bagi laki-laki yang menyengaja salat di rumah kemudian meninggalkan berjamaah di masjid. Ya, kalaulah bukan adanya para wanita di rumah tersebut ataupun anak-anak, ya, maka niscaya Nabi SAW akan membakar rumah mereka. Begitu keras ancaman yang Nabi SAW berikan kepada orang yang meninggalkan salat berjamaah ini. Dan kita juga pernah dengar bagaimana ada seorang yang buta datang kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan bahwasannya beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum.
Beliau bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, sesungguhnya jarak rumahku dengan masjid ini sangat jauh, melewati lembah pula, dan tidak ada orang yang menuntunku untuk datang ke masjid. Apakah saya memiliki rukhsah untuk tidak hadir ke masjid? Maka Nabi SAW mengatakan, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar seruan azan? Maka beliau mengatakan, na'am, ya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ajib, kalau demikian datangilah, ya, sambutlah seruan tersebut. Fa inni la ajidu laka rukhsah, karena sungguhnya saya tidak mendapati rukhsah untukmu. Padahal dia buta, jauh rumahnya dengan masjid. Bagaimana dengan orang yang memiliki mata, sehat badannya, aman jalannya? Ini orang yang buta, jauh rumahnya dari masjid, melewati lembah di Madinah. Madinah dulu dengan Madinah sekarang jauh berbeda. Ya, kalau sekarang sudah aspal semua. Kalau dahulu masih batu. Bahkan dalam riwayat tersebut dikatakan masih banyak binatang buasnya, baik itu ular, kalajengking atau yang lainnya. Beliau seorang yang buta. Tapi ketika Nabi SAW bertanya, apakah engkau mendengar hayya 'alas shalah? Hal tasma'un nida bis shalah? Apakah engkau mendengar seruan azan? Na'am wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'ajib, kalau demikian sambut seruannya. Dan tidak ada rukhsah bagimu. Sahabat Abu Hurairah rahibati fillah, beliau pernah mengatakan, li antam tali'a udhuna ibni Adam rasasan madhaban khairun lahu min an yasma'an nida falam yujib. Kalaulah telinga anak Adam ini dimasukkan timah yang meleleh, timah panas yang meleleh, ya, dimasukkan ke telinganya, itu jauh lebih baik daripada dia mendengar azan namun tidak menyambutnya. Ya. Namun dia tidak menyambutnya, dia acuhkan begitu saja. Azan sudah azan lah. Cuman sebagai tanda masuk waktu saja. Salatnya tidak. Maka beliau mengatakan, tamtali udhun ibni Adam. Telinga anak Adam tersebut dipenuhi dengan timah yang panas meleleh, itu lebih baik daripada dia mendengar azan tapi tidak menyambutnya. Bahkan yang lebih bahaya lagi, yang lebih berat lagi, ya ibati fillah, sahabat Abdullah bin Abbas, beliau pernah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man sami'al munadi bis salah falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun, qila wa ma'udhru ya Rasulullah, khauf awil marad, lam tuqbal minhu as-salah allati sallah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar seruan azan, tidak ada yang mencegahnya untuk hadir kecuali uzur. Apa uzurnya wahai Rasul? Khauf, rasa takut, ataupun marad, sakit. Maka ini uzurnya. Kalau tidak ada khauf, tidak ada rasa takut ataupun kecemasan atau kekhawatiran, tidak ada juga marad, tidak ada juga sakit, lam tuqbal minhu shalah allati shallah, yakni fi baiti, maka tidak diterima salat yang dia lakukan di rumah. Bahaya sekali. Ya, antum sehat walafiat, tidak ada juga yang antum khawatirkan. Corona misalnya sudah hilang, ya, sengaja antum salat di rumah, dikhawatirkan masuk dalam hadis ini, lam tuqbal minhu shalah allati shalla, tidak diterima salat yang dia lakukan, yakni fi baiti, yaitu di rumahnya. Ini khusus laki-laki. Ini khusus laki-laki. Baik.
Maka haibati fillah, sungguh sangat berat masalah salat ini. Ya. Dia tidak main-main. Dia tidak main-main. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ya kan? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana caranya? Sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, "Man sarrahu ayyulqiyallahu ghadan musliman." Barang siapa yang berharap, barang siapa yang sangat ingin untuk berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan muslim, maka apa kata beliau? Falyuhafidh ala haula'is salawatil khams. Hendaknya dia jaga salat 5 waktu ini. Jaga waktunya, jaga penunaiannya, jaga pula kekhusyuannya. Haitsu yunadi bihin, ketika diserukan. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi kalian atau bagi nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Dan salat ini merupakan sunnah-sunnah petunjuk. Kalau kalian salat di rumah kalian sebagaimana salatnya orang-orang munafik, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka sungguh kalian telah tersesat. Sungguh saya melihat ya orang di zaman kami tidak ada yang menyengaja tidak hadir untuk salat melainkan orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ya, yang ma'ruf di kalangan kami kalau orang tersebut tidak hadir salat berjamaah adalah orang yang munafik yang benar jelas kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulain. Bahkan di antara kami itu ada orang yang sengaja didatangkan, dipikul, dipapah 2 orang laki-laki sampai dia bisa tegak berdiri di tengah-tengah shaf. Untuk apa? Agar dapat hadir salat berjamaah. Wa kana Rabi' ibn Haytham qad saqata shaqqahu fil falij. Adalah Rabi' ibn Haytham, ketika itu beliau ditimpa sakit stroke, setengah jasadnya ini lumpuh. Wa kana yakhruju ila salati yattaqiu ala rajulain. Beliau tetap hadir dalam salat dengan dipapah 2 orang laki-laki. Fayuqalu lahu, ketika dikatakan, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, wahai Rabi' ibn Haytham, engkau itu punya rukhsah untuk salat di mana? Di rumah. Engkau uzur karena engkau sakit. Fayaqulu huwa kama taqulun walakin asma'ul muadzin yaqul hayya 'ala shalah hayya 'alal falah faman istata'a yujibahu walau zahfan aw habwan falyaf'al. Maka Abu Muhammad ataupun Rabi' ibn Haytham tadi mengatakan, ya, aku pun pernah mendengar sebagaimana yang kalian ucapkan ini. Akan tetapi saya mendengar muadzin menyeru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita melaksanakan salat. Mari kita menuju kemenangan. Maka barang siapa yang mampu untuk mengijabahkannya, barang siapa yang mampu mendatanginya walaupun merangkak, walaupun habwan, ya, tertatah-tatah, falyaf'al, maka hendaknya dia laksanakan. Ya, hendaknya dia laksanakan. Bahkan sebagian salaf lagi mengatakan, inni astahi an asma' munadi Allah falam ujib. Saya itu malu ketika saya mendengar penyeru Allah, ya, panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun saya tidak mengijabahkannya. Saya tidak menunaikannya. Wa qad kana ba'du salaf, dan adalah sebagian para salaf
ma fatat ahadan salatul jamaah illa bidzanbin asabah. Mereka mengatakan tidaklah seseorang luput dari salat berjamaah melainkan karena dosa yang telah dia perbuat. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam sirah, kharaja Umar yauman ila haid. Beliau mengatakan suatu hari ayahku yakni Umar ibn Khattab keluar menuju kebunnya. Haid maknanya kebun. Faraja'a faqad shallan nasu asrah. Kemudian ketika dia pulang dari kebunnya, dia dapati manusia telah selesai sholat ashar. Selesai sholat ashar. Maka Umar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Seakan-akan suatu musibah tengah menimpa beliau. Dan memang musibah masalah sholat ini, masalah agama lebih besar daripada musibah dunia. Fatatni salatul asri fil jamaah. Luput bagi saya sholat asar secara berjamaah. Kemudian apa kata beliau? Ushidukum, saksikanlah wahai kalian, anna haiti 'alal masakin sadaqatan liyakuna kafaratan lima sana Umar radhiyallahu anhu. Saksikanlah wahai manusia, sesungguhnya kebunku ini aku sedekahkan untuk orang-orang miskin sebagai kafarah terhadap apa yang telah diperbuat oleh Umar ibn al-Khattab. Luar biasa. Ya. Dan benar kata Nabi SAW, man ahabba syai'an thumma qaddamahu ala ta'atillah udhiba bih. Barang siapa yang mencintai suatu perkara, kemudian dia kedepankan perkara tersebut daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan diazab dengan perkara tersebut. Dia akan disiksa dengan perkara tersebut. Ya. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya. Harta, anak, istri, keluarga, ini fitnah. Ini ujian. Ya. Dan kita pun diberikan rasa cinta kepada hal-hal ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Dihiasi oleh Allah SWT manusia itu mencintai apa? Wanita, ya, harta, benda, anak, perhiasan, cinta fitrahnya. Tapi barang siapa yang mengedepankan itu semua di atas ketaatan kepada Allah, udziba bih. Allah akan mengujinya. Allah akan menimpakan kepadanya azab. Ya. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Saya kira cukup sampai di sini dulu kajian yang dapat kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat, maka kami persilakan. Bolehkah duduk di antara dua sujud dengan menduduki kedua telapak kaki? Jadi artinya kakinya dibentangkan seperti itu, tidak ditegakkan. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Setahu yang kami pelajari, tidak ada tata cara duduk di antara dua sujud yang seperti ini. Bukan duduk iftiros ataupun tawarruk. Nah, bukan. Berarti tidak ada. Ya, sebaik-baik contoh adalah contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang tidak sholat? Karena pada dasarnya orang tua tidak mau dinasihati. Baik, tidak ada manusia yang tidak mau dinasihati. Ya, nasihat itu bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat karena sungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menjadikan agama ini nasihat. Kita kumpul di sini pun dalam rangka tanasuh, saling memberikan nasihat. Ya, tinggal kita carilah cara yang terbaik untuk memberikan nasihat.
terlebih kepada kedua orang tua. Cari metode-metode ataupun cara-cara yang terbaik. Ya, ajak jalan-jalan dulu orang tuanya, makan sama-sama. Ya, habis itu hadiahkan buku tentang sholat. Ya, buku tentang sholat, anjuran-anjuran sholat. Kalau misalnya kiranya orang tua tersebut termasuk orang-orang yang nyeleneh, maksudnya itu membangkang, maka cari buku-buku yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, seperti itu. Jadi tidak mesti kita seakan-akan menggurui orang tua. Ya, carilah metode-metode yang terbaik, terutama kepada orang tua. Ya, fitrah manusia itu suka terhadap kebaikan. Ya, fitrah manusia itu suka terhadap kebaikan. Pak Ustadz, Anda mau bertanya tentang sholat wajib yang dilakukan ketika sedang safar, musafir, sesuai dengan sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Setelah kita berada di tempat yang dituju dan bermukim beberapa hari, apakah sholat kita tetap dijamak atau dijamak dan qasar atau tidak dijamak? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Baik. Masalah safar ahibati fillah, memang orang-orang yang berada dalam perjalanan boleh bagi dia untuk mengqasar dan menjamak salat. Ya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah. Apabila kalian berada dalam suatu perjalanan, kata Rasulullah Ta'ala, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat. Tidak mengapa kalian mengqasar salat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jikalau kalian khawatir terhadap fitnah-fitnah orang kafir. Ada sahabat bertanya, wahai Umar, waqad aminan nas, manusia sudah aman sekarang, kita enggak ada lagi takut khawatir dengan fitnah-fitnah orang kafir, apakah masih boleh mengqasar salat? Ya, bingung juga sahabat ini. Kalau gitu kita datang kepada Rasulullah SAW bertanya. Maka Rasulullah mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ini adalah sedekah dari Allah terhadap kalian, maka terimalah sedekah dari Allah. Ya. Jadi ketika antum mengqasar salat itu, salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu sedekah dari Allah, rukhsah dari Allah, keringanan. Dan Allah sangat gembira, sangat bahagia ketika hambanya menerima rukhsahnya, sebagaimana kegembiraan Allah ketika hambanya mendatangkan perintah-perintahnya yang wajib. Lalu berapa jarak ataupun lama safar seseorang itu? Ini khilaf bainal ulama, khilaf yang sangat panjang. Baik permasalahan jarak safar maupun lamanya safar itu khilaf. Ya, namun pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, ya, wallahu taala alam bissawab, bahwasanya jarak safar dan lamanya safar itu dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan daerah setempat. Kalau kita dikatakan perjalanan ini adalah safar, ya dianggap masyarakat juga safar, maka ini adalah safar. Kalau selama kita di daerah tertentu dianggap sebagai musafir, ya, maka kita tetap musafir. Ya. Seperti itu. Nabi SAW ketika beliau Fathul Mekah, padahal Mekah adalah tempat kelahiran beliau. Ya, selama beliau menunaikan haji di Mekah, beliau tetap menjamak dan mengqasar salat. Ya, beliau tetap menjamak dan mengqasar salat. Artinya dikembalikan lagi niat antum tadi. Apakah setelah sampai di sini antum mukim atau tidak? Kalau antum mengatakan sudah saya mukim di sini, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat mulia Utsman ibn Affan, beliau mukim di Madinah. Kemudian ketika beliau ke Mekah, beliau tidak mengqasar dan menjamak salat. Beliau itmam, menyempurnakan salat. Ketika ditanya oleh para sahabat, beliau mengatakan, saya mukim di sini. Saya mukim di sini. Toh istri saya juga ada di sini, kata dia, di Mekah. Jadi dan saya punya rumah di sini, maka saya juga mukim di sini. Ya, maka dikembalikan kepada urf, ya, kepada adat kebiasaan setempat. Walaupun lama,
Dijelaskan juga para ulama tentang para talabatul ilmi, para santri, para penuntut ilmu yang mereka safar dari negeri ataupun kampung mereka, baik ke Jawa Timur atau ke luar negeri, ya. Mereka kan tidak niat untuk tinggal di sana selama-lamanya. Hanya semasa mereka belajar saja, yang terkadang 1 tahun atau 2 tahun. Ya. Apakah mereka musafir? Dikatakan mereka musafir. Bolehkah mereka menjamak dan mengqashar? Kalau mereka musafir, maka boleh menjamak dan mengqashar. Wallahu ta'ala bissawab. Apakah pada saat safar Rasulullah SAW melakukan salat tahajud? Tetap melakukannya? Na'am. Ya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat qiyamul lail, ya, salat malam ataupun salat tahajud, baik dalam keadaan muqim maupun musafir. Tapi salat-salat rawatib gugur dengan adanya safar, ya. Salat-salat rawatib itu gugur dengan safar. Bahkan salat Jumat pun gugur ketika safar. Lal jum'ata lil musafir. Tidak ada Jumat bagi seorang musafir. Oh, faraid panjang ini. Semoga Allah merahmati Ustaz serta semua jamaah yang hadir malam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan dimudahkan urusan Ustaz dalam berdakwah serta kita semua yang hadir malam ini, semoga ditetapkan hati kita untuk istiqomah di atas Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah peci yang menutupi dahi, masker yang menutupi hidung merupakan penghalang anggota tubuh untuk sujud? Syukran jazakumullahu khaira. Baik. Masalah peci ahibati fillah, ya, masalah peci, ya, ataupun sorban, maka dijelaskan oleh para ulama tidak mengapa ketika seorang itu sujud, ya, yang menempel di sana ada pecinya, ya, ataupun sorbannya. Jadi tidak mesti diangkat seperti ini, ya, tidak mesti langsung. Kalaupun ada peci ataupun sorban, maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa. Walaupun ada sebagian mazhab, ya, yang berpendapat tidak boleh ada penghalang. Hatta walaupun satu rambut katanya. Tidak boleh ada penghalang antara dahi dengan tempat sujud, ya. Namun ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Toh sekarang pun lantai-lantai masjid sudah dialasi dengan karpet. Karpetnya pun tebal. Apalagi karpet di kota Madinah, ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, atau Masjid Nabawi khususnya, itu karpetnya luar biasa tebal. Berarti tidak tersentuh dengan lantai, begitu, ya, karena ada karpet, ya. Tidak demikian, ya. Jadi diperbolehkan. Ada sebagian ustadz di Jawa sana, ya, saya lupa namanya, yang masih berpendapat kalau sujud itu harus menempel dengan tanah. Jadi masjidnya ini dibongkar keramik. Iya, khususnya untuk imam tadi. Jadi tempat imam itu nggak pakai keramik. Jadi masih tanah, ya. Jadi tidak demikian. Nah, adapun masalah masker, ya, masker sebenarnya ada larangan. Larangan dari Nabi SAW ketika seorang itu sholat, jangan ada sesuatu yang menutupi mulutnya, ya. Tidak boleh ketika dia sesuatu yang menutupi mulutnya. Namun bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Nah, itulah masuk kepada kondisi darurat, ya. Tapi yang perlu kita ketahui, hukum asalnya tidak boleh, ya. Ketika antum sholat menggunakan masker itu nggak boleh, ada larangannya. Tapi ketika darurat maka diperbolehkan. Namun ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat disesuaikan dengan kadarnya. Kalau kiranya darurat tersebut sudah tiada, ya jangan terusan pakai. Kalau kiranya antum sholat sendirian di rumah, buat apa antum pakai masker?
Kan gitu kan? Ad-daruratu tuqaddar biqadariyah. Kalau misalnya antum masuk ke masjid ini antum lihat kayaknya aman deh, enggak ada yang batuk-batuk kayaknya tadi. Maka copot saja maskernya. Tapi kalau antum masuk masjid, waduh, ini masjid umum, masjid di pinggir jalan, orang-orang semua datang, bahkan dari luar kota, nggak tahu bagaimana antum pakai masker, silakan. Tapi jangan jadikan hadis ini celaan terhadap saudara kita yang masih pakai masker, karena tadi mungkin dia bukan khawatir dari orang lain, tapi dia khawatir terhadap dirinya. Saya ini sedang batuk, saya ini sedang flu, jadi saya biar tidak memudaratkan orang lain, saya pakai masker. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terakhir, apakah bisa disebut salat berjamaah salat yang dikerjakan di musolah berjamaah? Masuk salat berjamaah, ya, masuk salat berjamaah. Atau kantor yang waktunya juga tepat, salat berjamaah di masjid, ya. Jadi disediakan, ya, disediakan tempat untuk melaksanakan salat berjamaah, maka juga masuk, ya. Wallahu ta'ala bishawab, itu yang kami pilih dari beberapa pendapat para ulama. Walaupun ada di antara ulama yang mengatakan berjamaah itu harus di masjid jami, ya, tapi pendapatnya marjuh, ya, tidak kuat. Yang lebih kuat salat berjamaah di mana saja, karena para sahabat pun mereka memiliki musola sendiri, ya. Kalau antum ke Madinah itu ada musola Abu Bakar, ada musola Umar, ya, seperti itu. Taib, wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini pertanyaan yang bisa kami jawab dari pertanyaan yang ada. Adapun yang lainnya insyaallah akan kita jawab pada pertemuan berikutnya biiznillah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata, adapun kesalahannya dari diri kami pribadi mohon dimaafkan dan diluruskan. Kita akhiri dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.